Selamat pagi teman-temannya Velin. Hari ini berbeda dengan vlog-vlog sebelumnya karena aku hari ini mau ngajak kalian buat nyobain makanan-makanan di desa seperti apa. Seperti yang kalian tahu, di sini aku juga tidak pernah nyoba ya sama sekali. Jadi di sini ada beberapa warung yang semuanya aku belum pernah coba karena emang kita biasanya makan di rumah dan masak di rumah. Kita jarang mau keluar untuk makan, jarang banget. Apalagi kalau misalnya ke tempat-tempat warung gitu. Bukan karena apa ya, bukan anti warung atau gimana, bukan. Tapi emang kita lebih suka makan di rumah. Kecuali kalau memang ada acara spesial, kita nggak masak, baru kita makan di warung. Oke, jadi aku bakal ngelakuin itu tapi malam ya. Jadi kalau makan malam itu kan rasanya lebih menggugah selera tuh. Jadi aku mau coba makan itu pas malam. Terus selama ini kita pagi-paginya aku mau nunjukin ke kalian bahwa kita itu membuat roti rasa baru. Kalian kalau bisa tebak sekarang rotinya apa, komen di bawah. Kira-kira komentar kalian itu bener gak sih? Intuisi kalian bener gak sih? Ini rotinya rasa baru, kita gak pernah coba sebelumnya. Jadi nanti aku bakal tunjukin ke kalian juga. Kita bakal road trip hari ini dari masak kue, masak roti, sampai kita mau nge-review jajanan pasar. Karena kemarin aku ngeliat banyak banget yang jualan. Aku pengen banget nyoba, pengen banget nge-review. Nanti kalian aku bawa, oke? So kita lihat dulu roti-rotinya seperti apa hari ini. Hari ini bikin rotinya cuma 2 lengser kecil dan 1 lengser besar. Kalau ini kan udah tahu coklat. Ini nih, kalau kalian bisa tebak sekarang aku kasih clue. Cluenya adalah warnanya oranye. Warnanya oranye. Kira-kira apa tuh ya? Warnanya oranye nih cluenya. Kalau misalnya berhasil deh, ku kasih 200.000. Yang benar nih jawab. Apa sih itu isinya? 200.000 kalau yang jawabnya benar dan lengkap ya. Benar dan lengkap, nggak jangan cuma satu kata tapi harus lengkap. 200.000 nih. Kalian see you in the comment apa sih isinya. Oke. Terus ada juga coklat. Coklatnya 2 lengser tapi kecil. Oh, belakangnya juga ada tuh yang rasa baru. Video ini wajib ditonton sampai habis karena aku mau menceritakan beberapa suka dan duka tinggal di desa. Aku mulai dari yang positif dulu. Apa sih senangnya hidup di desa? Menurut aku, tinggal di desa mampu mengajarkan kita cara bersyukur yang bukan hanya sekedar terucap lisan, melainkan dimaknai oleh batin. Dikelilingi masyarakat yang simple living dan bisa dibilang hidup ala kadarnya, mampu loh membuat kita tidak menginginkan apapun selain rasa nyaman dan kebahagiaan. Seperti yang kalian tahu, aku sudah pernah hidup di kota dan di desa dalam waktu yang cukup lama. Jadi perspektif ini tidak aku dapatkan dari hanya 1 tahun tinggal di desa. Intinya nggak FOMO lah ya. Dari kehidupan yang sederhana, kalian akan mempelajari indah yang sesungguhnya terlihat di depan mata. Seperti sawah yang hijau, perkebunan dengan hasil panen yang cantik, pemandangan alam yang bukan hanya menyegarkan mata, tapi berhasil menenangkan jiwa. Jujur, aku hidup pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Aku mencari apa yang selalu mereka sebut rumah. Sebagai anak broken home, arti rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal gitu. Karena apa yang dulunya aku kira rumah, ternyata tempat yang paling menakutkan. Tapi rumah adalah kenyamanan dan segala yang lebih dari itu. Jangan salah loh ya, aku tuh senang tinggal di kota. Dikelilingi masyarakat open-minded yang membuat opini kita merasa sangat diterima. Tapi ternyata hidup sederhana dengan pikiran yang gak neko-neko itu justru membuat aku jauh lebih bahagia loh. Kayak bertukar hasil kebun dengan keluarga dan tetangga, menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dari piknik di pantai, bermain di kebun, camping di depan api unggun dikelilingi hutan rindang, dan segalanya. Lalu, kalau tinggal di desa seindah itu, kenapa ada dukanya? Duka tidak dibawa dari desanya. Itu bukan salah tempatnya, melainkan masyarakat di dalamnya yang lebih close-minded dan menolak perubahan.
Kalian akan melihat secara langsung bagaimana anak-anak remaja sebaya di desaku membuli aku ketika aku hendak melakukan syuting video. Ada kok rekamannya. Tapi ingat ya, tidak semua desa seperti ini dan tidak semua masyarakat di desaku seperti itu. Tapi bisa dibilang sebagian besar punya karakteristik yang sama. Seperti kelompok ibu-ibu julid, bapak-bapak close-minded yang masih memegang teguh adat istiadat dan menolak perubahan, dan juga anak-anak yang kurang bermoral. Itu ada semua di desa. Dan aku berani bilang seperti ini karena aku sendiri mengalaminya sampai detik ini. Pencapaianmu bukan motivasi bagi mereka, melainkan ancaman untuk beberapa orang. Bahkan bisa dibilang ladang julid dan asumsi sepihak yang belum tentu benar. Akan ada masa di mana kamu nyapu rumah pagi-pagi akan menjadi bahan omongan. Dan kalau kamu tidak menyapu rumah pagi-pagi, rumahmu akan dipantau warga karena dikira ada yang janggal. Pokoknya hidup itu bukan privasi lagi. Kamu tidak bisa menjadi masyarakat yang kamu-kamu, aku-aku. Di desa kamu harus pintar berbaur untuk mengambil hati masyarakat dan tetangga. Sekarang kita coba makan. Sebenarnya nggak nyoba sih, aku udah pernah makan ini sebelumnya. Ini yang isinya kacang, tidak dijual. Ini emang sengaja buat makan sendiri. Aku tuh mau makan di warung sebenarnya siang ini, cuma ternyata warungnya belum buka. Jadi kita belum bisa mereview makanan. Kita tunggu malam baru kita bisa lanjut review makanan. Karena belum buka warungnya. Yang aku suka dari isian kacangnya Ama itu kayak manis, gurih, legit. Gurih karena ada garamnya. Jadi rasanya gak monoton manis gitu. Ada asin-asinnya. Oke, baiklah, sekarang kita ada di rumah bestinya Ama karena Ama mau bikin bakpao bersama, kegiatan Ama-ama ya, biar nggak stres juga di rumah. Dan sebenarnya nggak terlalu sering seperti ini, cuma hari ini emang mereka panggilan aja gitu. Tiba-tiba kayak ayo kita bikin bakpao di rumah. Jadi aku bakal tunjukin ke kalian bikin bakpao di rumah ala Ama-ama itu seperti apa. Ini sekarang aku udah sampai sih di rumahnya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kegiatannya seperti apa. Kalau kalian punya orang tua atau lansia di rumah, tolong sekali jangan dianggurin. Ajak bicara dan sebisa mungkin diajak beraktivitas. Meskipun sekedar bermain kartu atau memasak. Sebisa mungkin dicarikan teman yang sefrekuensi agar mereka bisa bertukar pikiran dan saling bergosip ria. Seperti hari ini, Ama dan bestinya mulai praktek bakpao yang mereka lihat di YouTube kemarin. Video ini terpaksa di-mute karena setelah aku ulang-ulang, ternyata mereka berdua lagi ngomongin satu orang yang kemungkinan besar menonton video ini. Gak ngerti lagi aku sama mereka. Bahaya ya, kalau orang yang bersangkutan mendengar dan jadi perang dunia gitu. Ya, aku gak bilang bergosip itu kegiatan yang benar, tapi apa sih yang kalian ekspektasikan kalau dua besti perempuan bertemu ngomongin presiden? Ngomongin janji-janjinya Anies, kan gak mungkin. Jadi mohon dimaklumi aja, bergosip adalah salah satu ladang hiburan mereka. Yang terpenting kata-kata yang mereka ucapkan berhenti di telinga mereka sendiri dan tidak disalurkan menjadi rumor-rumor atau bisik-bisik tetangga gitu. Bentuk bakpao kali ini adalah bakpao yang Ama tidak pernah buat karena ribet menurut Ama. Tapi hasilnya luar biasa cantik loh. Ternyata gini toh, cara bikin bakpao-bakpao yang biasanya aku beli di toko roti atau toko kue. Cantik ya, nggak seribet itu kok ternyata. Baiklah, ini bakpaonya sudah mengembang dengan sempurna bakpaonya. Sekarang kita akan kukus di air panas, tapi yang mendidih ya airnya. Tidak boleh yang tidak mendidih. Nah, harus mendidih airnya teman-teman. Terus kita kukus di atas kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tuh, harus tutup rapat.
Kita akan cek lagi setelah 10 sampai 15 menit. Coba kita cek apakah sudah ternyata. Oke, ini sudah nih, sudah empuk. Biasanya kalau misalnya masak ini tidak boleh terlalu lama, karena kalau Ama bilang terlalu lama takutnya dia basah ya. Takutnya lembab. Jadi ini bakal kita tukar dengan yang satu itu. Kita pakai metode yang namanya debus. Ini tidak terlalu panas sih sebenarnya. Lebih panas roti 1000 lah ini. Tada, jadi bakpaunya begini. Dan dia cantik loh, cantik sekali. Bunganya masih kelihatan. Ini ada 8 bunganya masih kelihatan. Meskipun ada beberapa yang begini ya. Tapi nggak apa-apa, kan makan sendiri saya. Ini kita nggak jualan ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau dipegang-pegang buat makan sendiri juga. Bunganya cakep-cakep. Bunganya ada 8, makanya ini kan beda ya sama biasanya bakpao Ama buat. Karena biasanya kalau Ama buat kan emang dia tinggal dipelintir aja. Kalau ini emang benar-benar didesain khusus untuk estetika. Ini cantik-cantik loh, ini cakep. Kita coba satu, kita belah. Isinya tadi unti kelapa. Wow, isinya melimpah loh ini. Sampai tumpah-tumpah. Isinya melimpah kan? Nggak pelit kan? Ini kalau kita jual 20.000 mungkin. Saking nggak pelit isinya. Sekarang kita coba makan ya. Jujur, saya tidak pernah coba bikinannya Oma. Biasanya coba bikinannya Ama. Tapi ini dari adonannya aja empuk loh. Ini berhasil loh ini. Serius, kalau Oma nggak ada aku jual beneran. Karena aku nggak bisa makan semua. Aku jual beneran. Aku jual di Facebook sekarang, aku posting ya. Oke, ini bang. Enak banget. Untinya alias isinya nggak terlalu manis. Ini yang enak, nggak terlalu manis. Biasanya kalau Ama buat jujur ya agak manis. Cuma ini nggak terlalu manis. Ada lele kah? Lele kosong, Mbak. Mana menunya nih? Adanya ayam dagingnya langsung lele. Ini harga-harganya nih. Ini ada nasi ayam pedaging, ayam kampung, nasi ayam crispy, nasi ayam pedagingnya satu paha Paha. ya. Dibungkus. Makan sini. Siap. Iya, makan sini. Diproduksi di rumah. Soalnya kalau produksi di sini sulit. Iya. Harganya 40.000, itu dapat ayam lalapan, dapat sambal dan juga tahu tempe dan juga nasi. Yuk kita coba makan. Ini ayamnya kita juga dapat sama nasi. Coba. Kita coba ya sama sambelnya dulu. Kita coba. Ya. Ini ayam pedaging. Jadi dia ayamnya emang gendut-gendut karena ayam pedaging. Kita coba belah dulu karena panas teman-teman. Ya, kita coba makan ayam sama sambelnya. Tuh. Coba. Enak. Pedas banget sambalnya. Sambalnya pedas, luar biasa, ayamnya enak. Panas. Nih lo, panas tuh. Tapi pedas. Sambalnya pedas. Tolong jangan ganggu dulu, bisa kah? Tidak. Tidak. Tolong jangan ganggu dulu, bisa kah? Kalau tidak ya kami pergi dari sini dulu. Ya apa-apa. Jangan. Oke teman-teman. Ini waktunya aku cerita
Jadi mohon maaf pertama-tama, kenapa kok videonya aneh gitu, Vel? Kok tiba-tiba loncat, kok tiba-tiba dari makan terus ke sini? Biasanya kan ada proses bayarnya lah, ngomong sama penjualnya lah, dan sebagainya macamnya. Jadi aku mau cerita sebenarnya apa yang terjadi ketika ada di rumah makan itu. Jadi waktu aku ada di rumah makan, aku pergi sama Jamal. Jamal itu yang nanti megangin aku kamera. Dan di sini aku nggak mau maksa Jamal ya untuk bekerja. Aku udah nawarin ini dari beberapa hari dan dia mau. Oke, lanjut. Ketika sampai di sana ada 6 orang cowok yang sengaja nggak aku taruh gambarnya dan tidak aku syuting, sengaja banget karena aku nggak mau ngasih mereka panggung yang mereka buat apa mereka dikasih panggung gitu loh. 6 orang cowok umurnya sekitar 20-an, 20, 25 gitu ya. Dan ternyata dia adalah teman-temannya Jamal juga. Karena dia kenal Jamal. Dari awal aku masuk, aku kan udah syuting-syuting ayam, syuting-syuting ini, syuting-syuting itu. Mereka itu udah ngebully aku. Mereka itu udah bilang, ini kan yang namanya YouTuber, ini kan YouTuber, Velin kan. Aku pikir kan awalnya kayak ingin hanya menyapa ya. Jadi aku bilang, iya, baik loh, aku ngomongnya nggak kayak jual mahal, enggak sama sekali. Aku ngomong, oh iya gitu. Terus sampailah kita duduk dan aku ngajarin Jamal cara ngambil angle kamera. Posisinya duduk tuh aku di sini dan mereka tuh ada di belakang sana. Jadi kita beda satu meja. Mereka berenam ya. Mohon maaf ya kalau misalnya kalian lihat ada bayangan-bayangan karena ini pakai center HP. Jadi aku duduk di sini, mereka duduk di belakang 6 orang, cowok semua. Di situ pas aku ngajarin Jamal, aku kan pegang HP Jamal, nanti kayak gini ya, ngambilnya kayak gini ya, nanti ini di tengah, ini gini-gini. Mereka itu udah ngebully Jamal. Di situ aku udah emosi sebenarnya. Mereka udah ngebully Jamal dengan bilang kayak, kalau nggak bisa pegang kamera ya nggak usah diajak, kalau nggak bisa megang kamera nggak usah diajak. Terus dia bilang, Jamal itu apa tuh, pegang kamera yang benar. Aku tahu ya, mungkin bagi kalian kayak omongan-omongan ini kayak apa sih, Velin kan cuma ngomong biasa ya, kan bener lagi omongannya, tapi dengan nada yang gak enak gitu loh teman-teman. Tapi puncak ketika aku emosi itu ketika aku lagi makan. Jadi aku ketika makan, aku tunjukin makanan dan segala macam. Jamal itu bagus loh ngambil kameranya, korporatif banget. Kalian bisa lihat klip-klip yang barusan, ngambil kameranya bagus banget, udah seperti profesional. Jadi aku juga gak ada ngomong banyak tentang Jamal. Terus 6 anak itu ngebully kita gitu, dengan kayak bilang kayak apa sih namanya, kayak mocking nada bicaraku, kayak ngomong ayamnya kurang crispy, nasinya kayak nasi beras miskin, ini ini sambelnya kurang. Pokoknya mereka itu sengaja gitu. Mereka nggak ngomong itu hanya antar teman ya. Misal aku sama Jamal kayak aku ngomong, oh kok nasinya kayak, misal ya, oh kok nasinya kayak kurang pulen. Enggak, mereka tuh ngomong teriak-teriak teman-teman. Bersyukurnya aku pakai klip ya, biar kalian nggak bisa kedengaran suaranya. Tapi kalau kalian dengar suaranya mungkin kalian bakal sedih sih, karena aku di situ itu sedih. Aku tuh nggak pernah keluar rumah makan di warung, baru kali itu, dan itu langsung aku dibully sama 6 orang cowok yang aku nggak kenal. Terus kalian pasti udah ngeliat klip dimana aku ngobrol sama mereka kayak tolong jangan ganggu kita, dan di situ aku juga ngomongnya baik, aku pakai kata tolong. Aku ngomong jangan ganggu dulu, bisa nggak sih, kayak jangan ganggu dulu gitu. Ini kan bagus ya, lampunya nyala, tadi lampunya nggak nyala. Terus mereka tuh ngeresponnya jelek banget, kayak lah ini kan rumah makan, bukan tempat untuk konten gitu. Kok konten di sini? Yang konten di rumah lah, kerja di rumah. Pokoknya pakai kata-kata begitulah. Cuma nggak ketangkep kayaknya di mic. Tadi aku udah coba ngelihat apakah ada suaranya di mic dan ternyata nggak ada suaranya. Karena aku pakai klip di sini, jadi nggak bisa kedengaran banget suara dari luar ya, yang bukan dari suara aku. Mereka bilang gitu, aku emosi dong. Di situ Jamal udah diem aja, dia udah nggak mau ngobrol. Terus aku bilang lah akhirnya sama mereka kan kayak, iya aku tahu kerjaan kita beda. Aku bilang, aku ngomong tuh baik-baik, aku tahu kerjaan kita beda. Mungkin kerjaan kamu di rumah ya kamu menghasilkan uang, tapi aku bilang aku di sini ini tempat makan gitu. Aku bilang ini tempat umum, jadi tolong jangan hina-hina kami yang lagi bekerja juga. Itu aku ngomong seperti itu, template. Dan mereka diam. Terus aku lanjut makan. Ketika aku mau angkat nasi, terus aku mau review lagi makanan itu, mereka teriak dari belakang banget. Aku inget banget bahkan muka orangnya. Mereka teriak kayak apa namanya,
nggak usah nge-review makanan gitu. Mereka bilang kayak nggak usah nge-review, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah ngonten di sini. Padahal mereka bukan pemilik warung. Itu yang kalian harus garis bawahi. Mereka bukan pemilik warung. Pemilik warungnya aja nggak masalah aku ngonten. Bahkan mereka korporatif, ketika kayak mau nyemplungin ayam, mereka bilang ini udah di videoin belum gitu. Mereka korporatif gitu. Tapi anak 6 ini yang bukan pemilik warung atau memang bukan berkorelasi dengan pemilik warung, mereka seolah-olah kayak nggak nerima aku ada di situ. Mereka itu selesai makannya duluan ceritanya, jadi mereka sudah selesai makan, tiba-tiba dari depan banget aku tuh bisa dengar. Jadi kan aku posisi duduknya gini ya teman-teman, di belakang aku tuh penjualnya, jadi kayak bagian goreng-goreng, bagian plating, bagian terima duit tuh di belakang aku persis. Dan di sana mereka itu teriak gitu, persis di depan belakang aku ya, kayak, woi di sini tuh bukan tempat ngonten, ini tuh tempat makan. Jadi lo nggak bisa kau tidak bisa atur-atur kami, dia bilang begitu. Di situ aku udah mau balik badan, tapi Jamal bilang biar gitu, biar anak kampung memang begitu. So, terima kasih teman-teman. Aku cuma mau bilang kalau kalian suka sama video ini, tolong like dan juga subscribe. Mohon maaf banget video ini agak rancuh. Udah itu aja. Besok mampir lagi ya ke sini. Anggap aja rumah sendiri. Oke, bye-bye.